tahap 6 ini sudah muncul bentuk anggota badan yang lain ya. Tadi kepala, sekarang akan muncul kakinya. Gambarnya yang tadi dulu aja ya, biar anak tidak kesulitan. Masih. Semuanya, sekali lagi saya ingatkan bahwa gambar berawal dari garis, lengkung, dan titik. Dan kali ini di tahap 6 ini bukan hanya kepala yang akan kita bikin, tapi juga bagian anggota tubuh lainnya, terutama kaki karena berhubungan dengan bentuk garis. Seperti ini, tarik ke sini. Nah, ini bentuk sederhana dulu saja ya. Ini lengkung. Nah, kenapa harus sampai sini? Tidak dilanjutkan karena kita tarik garis lagi ke sini untuk membuat badannya. Nah, lengkung lagi. Ingat kaki jumlahnya 4 ya, jangan hanya 3. Sebelah sini satu lagi. Nah, jadi deh, ini sapi. Ya, silahkan nanti dikreasikan. Teman-teman bisa untuk membentuk yang lainnya. Ya teman-teman, jangan lupa kakinya tidak hanya sekedar ini ya. Biasanya anak berimajinasi bahwa sapi itu memiliki sepatu. Padahal itu bagian dari kuku menurut kita ya. Nah hal ini akan sangat bermanfaat kalau kita menjelaskan kepada anak, terutama di tema binatang. Nah, begitu ya. Ini tahap ke-6. Karena sudah muncul anggota badan. Selanjutnya, teman-teman di tahap ke-7 yaitu sudah muncul anggota badan lain secara lengkap. Kalau ini sudah lengkap belum? Sudah ya, tapi sekarang harus lebih lengkap lagi. Kalau ini belum ada ekornya. Kita masuk ke tahap 7. Di tahap 5, 6, dan 7 ternyata ada satu kesatuan di mana gambar itu nyata di atas kertas tapi masih ngambang. Kalau di tahap 7 ini harus dimunculkan bentuk-bentuk simetris seperti segitiga, kotak. Kalau lingkaran dan titik sudah ya tadi. Nah, salah satunya tadi dibentuk segitiga belum muncul, tapi di tahap 7 ini harus dimunculkan, yaitu pada bentuk tanduk ya. Saya akan gambarkan. Jangan lupa matanya. Nah, ini muncul bentuk segitiga. Nih, bentuk segitiga. Buat anak sederhana saja ya, bentuknya segitiga seperti ini. Dan ini telinganya, boleh telinganya lebih panjang karena sesuai imajinasi anak. Ini tahap 7 muncul segitiga, gambar segitiga. Kalau tadi di tahap 6 seperti ini bentuknya terlalu bagus kalau buat anak, cukup untuk bentuk segitiga seperti itu. Nah, ini ekornya dilengkapi ya. Sembarangan saja, gambarnya sembarang. Silakan warnanya. Ya, ini bentuk segitiganya.
dan ini dilengkapi dengan ekor dan juga warna yang lain. Nah, itu tahap ke-7. Sedangkan tahap ke-8, teman-teman jangan lupa ya untuk menggunakan kertas yang bekas saja, tidak usah kertas yang baru. Ya, gambar lain yaitu di sini dimunculkan seperti rumput ya. Munculkan gambar ini lebih terlihat tidak mengambang, tapi justru sudah ada pijakannya. Rumputnya ya bentuk segitiga saja ya, mudah dan praktis ini buat anak. Nah, ini di tahap ke-8 ya. Tahap 8 ini lebih berwawasan lagi anak menggambarnya, ditambah lagi wawasannya ya. Nah, di tahap ke-9 gunakanlah ornamen lain. Contoh kecil, kita akan menggambar di sini ada pohonnya. Nah, itu pohonnya sederhana saja lah buat anak seperti ini. Yang mudah saja, yang simpel-simpel kalau buat anak. Nah, biasanya anak suka dengan gambar rumah, boleh ada rumahnya di belakang. Bentuknya tetap tidak jauh dari segitiga, lonjong, lingkaran. Ini kandang sapi. Nah, kurang lebih seperti itulah. Ini di tahap 8 dan 9. Sedangkan di tahap 10, gunakan garis dasar pada gambar objek gambar. Nah, boleh segitiga ini tambah garis lagi biar terlihat nyata ya. Terus di tahap ke-11, ini garis dasar menopang bentuk rumah atau objek lainnya. Ini seperti ini ya, sudah termasuk ke tahap ke-11. Ditambah objek lainnya ya. Di rumahnya biar terlihat nyata. Ini bukan rumah tapi kandang sapi. Nah, begini ya. Nah, ini biar terlihat nyata kandang sapi itu seperti apa. Nah, ini tahap 11. Dan di tahap terakhir, tahap 12, yaitu muncul garis batas langit menunjukkan kemampuan anak ya. Nah, ini setelah seperti ini ada batas langit bagaimana? Nah, di sini itu dengan menggambar objek yang lain berbentuk awan atau berbentuk pelangi boleh, karena langit itu harus ada batasnya untuk di objek gambar, walaupun kenyataannya tidak ada batas dalam langit. Nah, seperti ini. Boleh tambah ornamen lain silahkan. Kalau anak misalkan senang dengan pelangi, boleh tambahkan pelangi walaupun tidak hujan ya. Tapi biasanya anak-anak Indonesia itu menggambar harus selalu ke sebelah kanan. Contoh kecil, burung Garuda menghadapnya ke kanan. Kenapa tidak ke depan? Kenapa tidak ke kiri? Tidak ke atas gitu? Karena kita dulunya adalah produk-produk yang didoktrin bahwa gambar ikan saja harus ke sebelah kanan seperti ini ya. Contoh kecil, ikan kenapa harus seperti ini?
Nah, kenapa tidak ke sebelah sini gambarnya? Ya, atau ikan tidak ke sini saja. Ini karena kita didoktrin bahwa gambar ini harus selalu menghadap ke sebelah kanan. Nah itu, dan tahap terakhir, tahap 12 ini tadi sudah mulai muncul objek-objek lain. Ini sebetulnya sudah tingkat kesulitannya tinggi ya, ini sangat tinggi buat anak. Tapi kita bisa mengarahkannya melalui objek-objek gambar-gambar yang mudah, termasuk untuk membuat bagaimana manusia, gambar manusia dan sebagainya. Nah itu teman-teman, pertemuan kali ini dengan saya, tahapan menggambar dari lengkung, garis, lingkaran, lonjong, dan segitiga. Ini memang menggambar itu pada dasarnya titik, garis, dan lingkaran. Jadi akan lebih mudah buat anak kalau kita mengarahkannya secara bertahap. Dari tahap 1 sampai tahap ke-12 ini. Tahapannya bagaimana? Boleh gambar terpimpin dulu. Lama-lama kita lepaskan, anak biarkan berimajinasi. Tidak boleh diarahkan oleh kita. Untuk tahap-tahap awal justru kita harus memandu anak tersebut. Nah, pertemuan kali ini seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan nanti kita akan lanjutkan di tahapan lainnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreator Indonesia.